Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mungkin mempresentasikan hasil dari diskusi kami dari tingkat SMP ya. Tema kewirausahaan, tema yang kita ambil dari hasil diskusi tadi adalah tentang kewirausahaan. Topik tema yang kita angkat adalah asa dalam biji kopi. Identifikasi permasalahan yang pertama adalah mayoritas wali murid berprofesi sebagai petani kopi. Yang kedua, pengolahan hasil masih belum optimal karena minimnya wawasan peserta didik. Kemudian yang ketiganya adalah perlunya kreativitas siswa dalam membantu usaha orang tua mereka sendiri. Ada 3 dimensi yang kita angkat. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong dan kreatif. Sub-elemen yang kita angkat di sini ada 3. Yang pertama, akhlak kepada manusia, mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Kemudian berempati kepada orang lain. Kemudian untuk gotong royong, sub-elemennya ada kolaborasi dan kerjasama dan grinder dan kemasan kopi. Ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah profesi petani kopi sangat menjanjikan atau prospeknya cerah di masa depan? Yang kedua, berapakah penghasilan rata-rata orang tua kamu sebagai petani kopi? Dan yang ketiganya adalah bagaimana orang tua kamu menjual hasil panen kopinya. Ada beberapa skenario yang kita ambil di sini. Yang pertama dari mulai pengenalan dan membangun kesadaran siswa terhadap isu kewirausahaan di bidang kopi. Yang keduanya eksplorasi pengenalan biji kopi, pengemasan dan pemasaran biji kopi. Yang ketiganya tahapan aksi proyek P5 tentang tema kewirausahaan. Dan yang keduanya adalah pembelajaran apa yang dapat kamu jadikan pengalaman berwirausaha di masa yang akan datang. Ya, yang terakhir tindak lanjut. Yang pertama. Baik Bapak Ibu, kami dari wakil dari SMP. Ini khususnya mungkin kalau di SMP-SMP yang lain juga mungkin berbeda pendapatnya. Tapi ini dari kami SMP Negeri 1 Besam tentang beberapa poin pertanyaan tadi terkait dengan pelaksanaan P5 ini. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran yang memiliki prinsip holistik, itu menyeluruh, kontekstual, berpusat pada peserta didik dan eksploratif. Kemudian yang kedua, peran masing-masing aktor, kepala sekolah yaitu sebagai perencana, pengawas, pembangun komunikasi, pengembangan. Sementara siswa adalah pelajar sepanjang hayat dan pelaksana dari proyek. Kemudian yang ketiga, sumber daya. Alhamdulillah di SMP Negeri 1 Besar itu sudah ada perpustakaan selain manual, juga ada perpustakaan digital yang bisa dilaksanakan, dimanfaatkan sebagai sumber eksplorasi siswa dalam mencari bahan kegiatan proyek dari guru maupun siswa. Kemudian sudah tersedia komputer dan pelaksanaan P5. Itu kami menyadari sendiri bahwasanya mungkin pemahaman kami masih belum begitu bagus dalam pelaksanaan P5. Kemudian guru masih belum begitu menguasai pengembangan tema proyek. Walaupun kami sudah melaksanakan 1 tema proyek dan sudah selebrasi, tapi mungkin ini butuh masukan kembali terkait dengan apa yang sudah kami laksanakan. Demikian Bapak Ibu, mungkin dari SMP Negeri 1 Besar mewakili dari SMP. Implementasi P5 yang kami selenggarakan di sekolah kami. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek. Itu adalah pembelajaran. Selanjutnya untuk peran siswa sebagai pelaksana utama dalam proses pembelajaran proyek. Dan sumber daya yang dimiliki sekolah saat ini kami menggunakan Chromebook sebagai media pembelajaran. Karena di sini sekolah kami termasuk sekolah yang masih kecil, Pak. Jadi banyak sekali sumber daya yang masih kurang. Yang kami pahami mengenai pembelajaran berbasis proyek antara lain yang pertama, pendekatan dalam pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa untuk memperdalam pengetahuan sekaligus mengembangkan pengetahuannya. Kedua, peserta didik melakukan eksplorasi, interpretasi dan informasi untuk menghasilkan hasil belajar mereka. Adapun peran-perannya yang pertama, peran kepala sekolah dalam P5 yaitu tentunya paling utama adalah menggerakkan. Tetangga ya Pak ya? Iya. SMA Bilangan. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang menurut kami yang kami
pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan belajar peserta didik disesuaikan dengan karakteristik lingkungan sekolah. Kemudian kepala sekolah di sini berperan sebagai penanggung jawab kegiatan proyek. Kemudian guru sebagai koordinator pelaksana dan fasilitator kegiatan. Siswa di sini adalah